everyone, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang materi yang berjudul Telephone Communication and Simple Present Tense. Tapi sebelum masuk ke pembahasan itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Nurinda Jernihati, biasa dipanggil Ririn. NIM-nya 231F10012. Halo, dan saya sendiri Imam Syafi'i dengan NIM 231F10010. Dan saya sendiri Ansgari Yusuf Veneno dengan NIM 231F10007. Nama saya Muhammad Rian Fala Marwa, NIM 231F10013. Dah. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi tentang Telephone Communication. Telephone Communication ini memiliki beberapa ungkapan-ungkapan. Yang pertama ada greeting. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti salam. Bagian ini biasa digunakan ketika kita memulai percakapan. Biasanya itu lewat telepon atau saat kita bertemu dengan resepsionis. Nah, contohnya ada good morning, may I help you. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nah, kalimat ini biasa digunakan oleh resepsionis, customer service, atau siapapun yang membuka percakapan. Fungsinya untuk menyapa dan membuka percakapan dengan sopan. Nah, selanjutnya itu ada asking someone to talk to, atau dalam bahasa Indonesianya adalah meminta seseorang untuk berbicara. Kalimat ini memiliki dua kalimat berbeda. Yang pertama ada kalimat formal, yang kedua ada kalimat informal. Nah, contoh kalimat formal itu I would like to talk to Mr. Rian, atau dalam bahasa Indonesianya ada saya ingin berbicara dengan Mr. Rian, bisa. Yang kedua ada kalimat informal, contohnya is Lia at home? Apakah Lia ada di rumah? Nah, kalimat formal ini biasa digunakan ketika kita dalam lingkungan kampus ataupun kantor. Yang kedua, kalimat informal ini biasa digunakan ketika kita dalam lingkungan keluarga, teman, seperti dengan teman-teman terdekat kita. Nah, selanjutnya ada asking the name of the caller, atau dalam bahasa Indonesianya menanyakan siapa yang menelpon. Ini memiliki dua kalimat berbeda. Yang pertama ada kalimat formal, yang kedua ada kalimat informal. Contoh kalimat formal ada who is talking please, artinya siapa yang sedang berbicara. Nah, sedangkan contoh kalimat informal ada who are you, siapa kamu. Nah, kalimat ini biasa digunakan ketika kita tidak tahu siapa yang menelpon. Untuk kalimat formal kita bisa digunakan dalam lingkungan yang resmi atau dalam lingkungan seperti kantor atau kampus. Sedangkan kalimat informal untuk teman terdekat kita atau keluarga kita. Selanjutnya ada taking and leaving the message. Artinya menerima dan menitipkan pesan. Di sini saya akan memberikan contoh taking and leaving the message. Budi is not here. Is there any message? Artinya, Budi tidak ada di sini. Apakah ada pesan? Bagian ini digunakan saat orang yang dituju tidak bisa menerima telepon. Jadi, kita menawarkan untuk mencatat pesan atau menitipkan pesan. Nah, tadi kan udah belajar telephone communication. Nah, selanjutnya kita ada dua contoh dialog telephone communication. Ayo, check it out. Hello, this is Mr. Tio of the news department. Could I speak to Miss Angela? Miss Angela office, Mr. Ivan is speaking. Sorry Mr. Tio, she is out of
home for 1 week. Do you know when she will be back? Next Monday, will you leave a message for you? No, thank you. I can again next Monday. Hello, is it 16051? Yes, that is right. Who is calling? Andy speaking. Can I speak to Miss Rina? Yes, you can. What you hold on a moment, please? Thank you. Dari dialog tadi, apa perbedaan antara dialog 1 dan dialog 2? Coba tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Bye-bye. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang simple present tense. Apa sih itu simple present tense? Simple present tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, penggunaan keterangan waktu yang digunakan pada simple present tense meliputi usually, always, often, seldom, never, ever, and sometimes. Yes. Nah, tadi sudah belajar tentang pengertian dan penggunaan keterangan waktu pada simple present tense. Jadi, kita akan belajar tentang rumus-rumus yang ada di dalam simple present tense. Rumus untuk menyatakan kebenaran umum, kita menggunakan 3 pola kalimat. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Untuk kalimat positif, itu rumusnya ada subject plus to be, is, I'm, are, plus object. Contoh kalimatnya, I'm a teacher. Dan kalimat negatif itu rumusnya subject, to be, is, I'm, are, plus not, plus object. Contoh kalimatnya, I am not a teacher. Dan kalimat interrogatif ataupun kalimat tanya itu rumusnya to be, is, I'm, are, plus subject, plus object. Contoh kalimatnya, I'm a teacher. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola kalimat untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Untuk pola kalimatnya itu ada 3. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Untuk kalimat positif itu rumusnya subject plus verb 1, S or ES plus object. Contoh kalimatnya, Rina plays a doll this morning. Untuk kalimat negatif itu rumusnya ada subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, Rina does not play a doll this morning. Dan kalimat interrogatif itu rumusnya do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya, does Rina plays a doll this morning? Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang rumus-rumus yang ada di dalam simple present tense. Di sini kami akan memberikan kalimat positif seperti ini. Silakan kalian ubah kalimat positif tadi menjadi kalimat negatif dan interrogatif. Jangan lupa tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. See you next Next time.